meluangkan waktunya hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak mau tanya dulu, apakah kalian sudah ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Kak. Jadi kalian belum pada mengerti ya tentang konseling kelompok itu apa? Belum, Kak. Apakah kalian ingin mengerti konseling kelompok itu apa? Mau, Kak. Jadi konseling kelompok itu merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik dalam kelompok seperti ini untuk menyelesaikan satu permasalahan peserta didik. Tapi tidak hanya kakak, tapi kalian semua juga ikut membantu menyelesaikannya. Apakah kalian paham arti konseling kelompok itu apa? Paham, Kak. Oke, selain pengertian, konseling kelompok juga mempunyai tujuan. Apakah ada yang tahu tujuan konseling kelompok itu apa? Untuk mencari solusi bersama, Kak. Menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Oke, yang lain, apakah ada yang tahu? Tidak tahu, Kak. Oke, kakak akan menjelaskan ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tara dan Alfa. Jadi tujuan konseling kelompok itu untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selain itu, konseling kelompok juga mempunyai tujuan untuk membina hubungan baik antar teman, melatih sikap tenggang rasa. Terus kalian bisa berani untuk mengungkapkan pendapat dan kalian juga bisa untuk menghargai pendapat dari teman yang lain. Apakah kalian paham? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Apakah kalian ada yang tahu tahapan dari konseling kelompok? Tidak tahu, Kak. Yang lain bagaimana? Tidak tahu, Kak. Oke, kakak menjelaskan tahapan dari konseling kelompok. Konseling kelompok ini mempunyai 4 tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan kelompok. Jadi sebelum memulai konseling kelompok, kita membentuk kelompok hingga menjadi seperti ini. Kemudian yang kedua ada tahap peralihan, yaitu menanyakan kesiapan apakah kalian sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok atau belum. Kemudian yang ketiga ada tahap penyelesaian masalah, dan yang keempat tahap pengakhiran, di mana ketika tahap konseling kelompok sudah berakhir akan memberikan suatu kesimpulan dan kita akan berdoa bersama. Baik, karena kalian mungkin sudah saling kenal antar satu sama lain, tapi kan dengan kakak belum kenal, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti perkenalan kalian menyebutkan nama, alamat, dan hobi. Perkenalan dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Dia Puspitasari, alamat desa Saradan, hobi membaca. Perkenalan bisa dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Fathah Rizky, alamat di Cipta Legend, dan hobi saya bermain bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Tara Mendulita, alamat Karang Sindung, dan hobi saya adalah Halo, perkenalkan nama saya Tika Fikirati, alamat saya Tisam Pindahara, hobi saya ngurtiin orang. Perkenalkan, nama saya Sikola Maria, alamat desa Cipu Selatan, hobi saya tidur. Nama saya Ananda Sapitri, alamat saya juga Bapak Sendiri, hobi saya HP. Oke, terus. Perkenalkan, nama saya Tidak Putra Pratama, alamat saya dari Cipelok Mujeng, dan hobi saya main game. Perkenalkan, nama saya Asma Nur Aini, alamat saya di Cibut Utara, dan hobi saya adalah terjangkau. Perkenalkan, nama saya Aurel Vina Putri, alamat saya Kusuma Krisik, dan hobi saya menyanyi. Perkenalan cukup sampai sini saja. Kemudian untuk kesepakatan waktunya mau ditentukan dari kakak atau kalian yang menentukan? Ditentukan dari kakak saja. Yang lain bagaimana? Iya, ditentukan kakak saja. Baik, konseling kelompok akan dilaksanakan kurang lebih selama 20 menit. Bagaimana? Iya, Kak. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti tahap selanjutnya? Siap, Kak. Apakah kalian sudah nyaman duduk di bangku masing-masing? Sudah nyaman, Kak. Oke. Tadi kan kakak sudah menjelaskan tentang asas keterbukaan, di mana kalian harus terbuka tentang masalah yang kalian alami satu sama lain. Untuk itu kakak ingin tahu dong cerita tentang kalian, karena kita konseling kelompok akan membahas tentang kesulitan mengendalikan emosi. Hal apa aja sih yang membuat kalian sulit untuk mengendalikan emosi? Silakan dimulai dari siapa dulu? Saya Kak.
Saya sulit mengendalikan emosi ketika saya main game Mobile Legends, kemudian saya kalah. Saya Kak, kalau saya nggak bisa mengendalikan emosi ketika di kelas suasananya panas terus ada yang ketawa kan jadi saya ingin marah. Saya Kak, saya merasa emosi ketika nagih uang kas ke anak laki-laki karena banyak alasan yang diberikan. Kak, kalau saya merasa emosi ketika ada teman yang mengingatkan saya, seperti ketika diajak ngobrol terus diabaikan karena hal itu sangat menguras energi, Kak. Kak, kalau saya tiba-tiba suka marah-marah. Saya lebih merasa kesannya karena saya menjadi ketua kelas selama 3 tahun berturut-turut. Kak, saya merasa tidak bisa mengendalikan emosi ketika bertanya dengan benar kepada orang tersebut, tapi orang tersebut jawabannya malah bebas dan menunggu. Kalau saya seperti Amanda kan merasa emosi jika di dalam kelas merasa panas. Baik, karena semua sudah menceritakan tentang masalah yang dialami, kira-kira kita akan membahas permasalahan siapa dulu nih untuk pertemuan kali ini? Masalahnya Vina, Kak. Oke, Vina. Vina tadi menyebutkan masalah bahwa Vina suka tiba-tiba marah. Kira-kira Vina suka tiba-tiba marah ini karena apa ya? Sebenarnya saya suka marah-marah itu karena penyebab utamanya perubahan mood, Kak. Perempuan kan moodnya suka berubah-ubah, Kak. Apalagi ditambah faktor lingkungannya menyebabkan saya menjadi marah-marah. Oke, tadi Vina sudah menjelaskan tentang apa yang menyebabkan Vina mudah marah. Kemudian apakah dari teman-teman yang lain mempunyai solusi dari permasalahan Vina tersebut? Itu perempuan juga moodnya yang susah ditebak. Namanya juga perempuan, jelaslah moodnya berubah-ubah. Oke, perempuan kan memang sensitif ya, jadi mungkin kesulitan untuk mengontrol emosinya. Ayo yang lain, apakah ada solusi? Mungkin solusinya Vina bisa merelaksasikan pikirannya sejenak sambil menunggu moodnya. Kak, menurut saya Vina bisa melakukan hal menyenangkan yang disukai agar moodnya berubah jadi bagus. Nah, kita membuat arah yang baik, Vina bisa melakukan hal yang disukai. Iya betul Kak, sekaligus Vina belajar untuk mengontrol emosinya. Tapi kan susah mengontrol mood secara tiba-tiba. Susahnya kenapa Vin? Walaupun susah, kan kamu harus mencoba aja. Ya Vina, kamu harus mengontrol diri mulai dari sekarang. Baiklah, dari apa yang dikatakan oleh teman-teman, sepertinya Vina masih belum bisa mengatasi permasalahannya. Apakah teman-teman punya solusi yang lain agar Vina bisa untuk mengatasi permasalahannya? Mungkin Vina bisa menenangkan diri untuk sejenak, Kak. Nah, betul apa yang dikatakan Vina, Kak. Vina bisa menenangkan dirinya sejenak agar emosinya menjadi reda. Betul Kak, sepertinya solusi menenangkan diri paling tepat karena bisa sekaligus untuk mengontrol emosinya. Iya Vina, saran saya kamu harus mencoba solusi menenangkan diri sejenak. Baik teman-teman, terima kasih atas sarannya. Permasalahan saya akan mencoba saran dari teman-teman. Oke, bagus ya diskusi dari teman-teman. Semoga untuk Vina kedepannya bisa menerapkan solusi yang diberikan oleh teman-teman sehingga Vina kedepannya bisa untuk mengontrol emosinya. Kemudian untuk merelaksasikan sejenak pikiran kita, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Apakah ada saran untuk ice breaking-nya? Gimana kalau tebak-tebakan saja Kak? Bagaimana yang lain? Tepuk saja, Kak. Tepuk itu bagaimana? Berarti di sini belum ada mengerti ya tepuk wow itu gimana? Bagaimana kalau kita ice breaking-nya melakukan tepuk wow saja? Iya, Kak. Wow saja, Kak. Ayo ice breaking-nya kita mulai dengan tepuk wow. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. 3, keren. Wow, wow, keren. Mau lagi? Mau lagi? Ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W,
Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. 3E, keren. Wow, wow, keren. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah membantu menyelesaikan masalah Vina. Semoga Vina bisa mengontrol emosinya. Sekarang bagaimana sih kesan dan kesan kalian mengikuti konseling kelompok ini? Seru Kak, bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Kesannya adalah senang kita bisa kayak gini dan dapat memahami masalah orang lain juga. Dan kesannya mungkin SBY bisa dibanyakin lagi Kak. Karena dapat membantu dalam mencari solusinya, pesannya kakak jangan bosan-bosan melakukan konseling senang kakak bisa bercerita kesulitan yang sedang kita hadapi. Rasanya plong, kesannya sering-sering konseling kelompok kak. Senang kak karena masalah yang saya hadapi akhirnya menemukan solusi. Saya jadi lega, pesannya kakak sehat terus ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan kesan dan kesannya. Sebelum mengakhiri konseling kelompok kali ini, doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.